bakalan nge-share resep untuk bikin nugget sayuran plus yang ada isi mozzarella. Lumer banget kan? Selain itu, aku juga bakal ngasih tahu gimana sih cara ngitung modal dan nentuin harga jualnya. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini dia bahan-bahan yang diperluin. Yang pertama, ada jagung 200 gram, bayam 12 lembar, ada terigu 10 sendok makan, ada daun bawang 1 batang, tapioka 2 sendok makan, kaldu bubuk 2 sendok teh, wortel 50 gram, telur 1 butir, bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung, dan garam 1 sendok teh. Siapkan blender dan masukkan bahan-bahan berikut. Ada jagung, kemudian kita masukin bawang merah dan bawang putihnya. Lalu setelah itu bayamnya jangan lupa. Nah, terus kita blender deh sampai halus. Nah, setelah harus seperti ini, kita lihat ya, ini adalah konsistensi yang kita mau. Karena kalau misalnya jagungnya belum hancur, nanti waktu proses memotong nuggetnya itu akan susah. Jadi pastiin semua bahannya itu udah halus seperti ini. Nah, sekarang kita siapkan wadah untuk mencampurnya. Campurkan bahan yang tadi kita udah haluskan. Kali ini kita masukin 1 butir telur ya, dipecahkan, kemudian diaduk. Kemudian setelah telurnya rata, kita masukin wortel yang udah diparut ya, tadi yang 50 gram. Kemudian kita masukin daun bawang dan seledri biar baunya wangi. Kemudian jangan lupa masukin kaldu bubuk. Di sini aku pakai setengah saset, kemudian sama garam 1 sendok teh aja. Nah, kali ini aku tambahin tepung-tepungan, ini tapioka biar teksturnya lebih kenyal si nuggetnya. Cukup 2 sendok makan aja. Dan ini aku tambahin terigu sebanyak 10 sendok. Habis itu aduk sampai dia rata. Jadi konsistensinya tuh lebih kurang tuh kayak gini. Tada, dan siap kita cetak. Sebelumnya kita harus olesin dulu pakai mentega ya, loyang yang udah kita siapkan. Dan kita masukkan semua adonan yang tadi kita udah campur. Kemudian jangan lupa ya, setelah kita masukkan semuanya itu bagian atasnya tuh kita ratain. Jadi biar nanti hasilnya jadi bagus. Tuh, setelah rata kayak gini, kita tinggal kukus deh selama kurang lebih 20 menit. Tada, udah jadi deh. Ini tinggal kita balik aja, keluarkan. Tuh, karena tadi kita udah kasih mentega jadi dia nggak lengket ya. Nah, sekarang kita potong nuggetnya menjadi 16 bagian. Tuh, kalau misalnya teman-teman pengen bentuknya kotak-kotak juga boleh. Tapi kali ini aku pengen bentuknya itu kayak panjang-panjang gitu deh. Nih, jadi nih, udah 16 potong. Sekarang siapin untuk bahan balurannya. Ada tepung roti, kemudian ada tepung bumbu agar tepung rotinya itu ada rasanya lah gitu. Kemudian ada 1 buah telur, aku kasih air dikit dan terigu. Nah, pertama tuh campurin dulu tepung bumbunya di tepung roti kayak gini. Dia aduk. Kemudian ini dia. Jadi kita pertama balurkan dulu di tepung terigu sampai seperti ini, kemudian celupin ke telur sampai merata biar lengket. Baru deh terakhir kita campur di tepung roti sampai semuanya itu bagiannya tuh tertutup semua kayak gini. Udah jadi deh. Nah, untuk yang isian mozzarella, aku pengen bentuknya itu kotak biar beda aja gitu. Nah, ini pertama aku potong dulu nuggetnya, kemudian habis itu aku kasih mozzarella di tengahnya. Ini aku pakai 5 gram ya mozzarellanya. Kemudian aku kasih tepung terigu lagi, sama sih tahapannya kayak tadi. Terigu, telur, habis itu baru ke tepung roti. Nah, kemudian pas di bagian tepung roti ini kita bisa sih pencet-pencet dia dikit gitu. Jadi biar bentuknya itu bisa nyatu dan mozzarellanya tuh nggak keluar-keluar. Biar waktu nanti digoreng itu nggak bocor. Tada! Nah, disiap goreng. Nah, ini teman-teman kalau mau jual bentuk frozen itu yang sampai proses ini sebenarnya udah bisa di packing pakai box kayak gini. Tinggal masukin freezer dan kita bisa jual juga. Kita tinggal kasih stiker aja di bagian atasnya. Kalau mau langsung dimasak, boleh langsung digoreng. Pakai tunggu minyaknya panas dulu ya. Kalau nggak panas dikata-katain dulu deh biar panas. Tada! Nugget kita udah jadi.
Nah, tahu nggak sih, nugget ini tuh aku cobain kemarin dimakan ke anak-anak dan mereka tuh nggak tahu kalau ternyata ini isinya sayur loh gitu. Saatnya memilih kemasan. Nah, kita bisa pakai kemasan Mika kayak gini untuk harga yang lebih murah. Tuh, jadi ini kita bisa masukin. Contohnya di sini aku mau jual dalam bentuk isinya 5 ya. Terus kita bisa tambahin juga saus saset biar lebih oke tuh rasanya. Nah, kalian bisa tambahin saus kesukaan kalian tuh, bisa dikasih mayo atau apapun lah gitu. Nah, satu lagi, ini kalau misalnya bentuknya mau yang lebih oke lagi, pilih kemasan modelnya mungkin contohnya seperti ini. Hanya saja memang harganya lebih mahal. Dan karena kemasannya lebih besar, jadi ini bisa diisi lebih banyak ya. Dan sausnya itu bisa pakai saus buatan kalian sendiri loh. Tinggal kita tambahin mayones, kemudian bisa dikasih sedikit parsley. Selain mayo, kalian juga bisa tambahin bubuk kesukaan kalian kayak balado dan lain-lain. Tuh, tinggal ditutup aja kayak gini, udah jadi dan siap untuk dijual. Kalian tinggal kasih stiker, siap deh buat dijual. Nih, kita lihat ya betapa lumernya. Ini yang varian mozzarella. Tuh, wow, ngiler gak sih ngeliatnya? Oke, itu tadi resepnya. Sekarang yuk kita hitung sama-sama modalnya kita berapa ya, dan mau dijual berapa nih nuggetnya. Nah, ini dia tahap menghitung modal bahan baku. Yang pertama, kalian harus tulis dulu harga bahan bakunya. Contohnya, terigu itu Rp12.000 per kilogramnya. Kemudian, jangan lupa tuliskan takaran bahan yang digunakan dalam satu adonan. Contohnya, terigu itu dipakainya hanya 100 gram. Nah, kemudian kalian harus hitung harga bahan persatuan atau sesuai takarannya. Karena kan tadi takarannya itu dalam gram, sedangkan harga dalam kilogram. Jadi kita samain dulu. Harga juga harus dalam gram. Nah, harganya kan tadi 12.000 per 1 kilo, berarti sama dengan 12.000 per 1.000 gram. Nah, dapet deh tuh, berarti harganya adalah Rp12 per gram. Nah, setelah dapat, barulah kita kalikan takaran dengan harga per gramnya, yaitu Rp12 dikali 100 gram. Dapat deh, jadinya harga modal untuk terigunya adalah Rp1.200. Nah, setelah kalian dapat tadi, kalian bisa masukin ke kolom ini. Jadi dihitung satu-satu bahan dan harga bahan yang ternyata terpakai untuk dalam satu adonan. Nah, satu adonan tadi itu kan kita bisa dapat 16 pieces. Jadi jangan lupa 17.015 nih totalnya semua. Itu nanti kalian bagi 16. Jadi kalian tahu nih modal harga per pieces dari nugget kalian itu ternyata adalah Rp1.063. Nah, setelah itu kalian kalikan 10 karena kita mau jualnya per pack isi 10, dan ditambahkan lagi sama harga boxnya yaitu 1.200 dan harga sambal sasetnya, satu saset itu 250. Dapatlah akhirnya harga 12.085. Untuk nentuin harga jual sebenarnya kalau untuk kuliner gampang sih, bisa aja kita langsung kalikan aja modal dikali 2. Dapatnya 24.169 atau dibulatkan bisa jadi 25.000 per kotak. Nah, tapi untuk harga sendiri ya teman-teman, kalian boleh milih sih sebenarnya. Jadi tinggal dibandingin harga pesaing kalian. Jadi kalau misalnya memang bisa dijual lebih tinggi, kenapa enggak? Atau tergantung target market kalian dan lokasi tempat kalian menjual. Jadi sebenarnya ini hanya sebagai pedoman kalian tahu banget kalian tuh ternyata modalnya berapa. Jangan sampai kalian menjual ternyata kalian menjualnya di bawah harga modal kalian. Nah, kalau yang ini adalah perhitungan untuk harga nugget sayur mozzarellanya. Nah, kali ini kita packnya isinya 8. Jadi nggak 10 karena isinya kan dia lebih gemuk gitu ya. Terus habis itu kita tinggal tambahin aja tuh ada mozzarellanya 80 gram. Kemudian jangan lupa ditambahin box sama sambal sasetnya di situ. Terus dapet deh tuh harga jualnya yang bisa kita pakai adalah Rp30.000 gitu. Itu aja kayaknya tips dari saya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan komen kalau ada yang mau ditanyain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.